Mbah, minta tolong, Mbah. Beh, hari ini cerah banget dah. Hari yang pas buat ngerayain grand opening warung bakso gue. Semoga para warga kampung sini pada beli bakso gue. Ya kali kagak pada beli. Gue udah kasih nih promo 30%. Kurang apa coba? Hai. Sate, sate. Pak, buka warung baru ya, Pak? Iya nih Pak. Hehe. Wah, salam kenal ya, Pak. Kenalin, saya Dudung. Warga sini biasa manggil saya Kang Dudung. Hehe. Eh, iya Kang. Kenalin juga nama saya Martin. Hehe. Oh iya Kang. Ngomong-ngomong, Akang jualan satenya di mana Kang? Oh, ini Pak. Saya dagangnya di samping warung Bapak. Oh alah, tetanggaan toh kita. Hehe. Iya, Pak. Ya udah, saya lanjut persiapan dagang dulu ya, Pak. Dan semoga dagangan bakso Bapak hari ini laris manis ya. Amin. Semoga dagangan Akang juga laris ya. Hehe. Makasih banyak, Pak. Hehe. Hai. Untung banget punya teman dagang sebelahan yang baik banget. Dah lah, gue mau lanjut prepare dulu buat dagang hari ini. Tuh kan, pucuk dicinta ulang pun tiba. Baru juga diomongin, langsung banyak banget yang mau jajan ke sini. Hehehe. Yuk, laris manis yuk. Eh, loh, pada lewat-lewat aja kagak ada yang mampir. Om, ayo om dibeli bakso saya, mumpung lagi promo nih. Hehe, dan dijamin bakso saya teh lezat, gurih, dan enak. Aduh, maaf Pak. Saya nggak lagi pengen makan bakso. Saya lagi pengen makan sate. Ah, sate. Ya udah Pak. Saya mau ke warung Kang Dudung dulu ya. Saya takut nggak kebagian sate. Hehe. Buset dah ah, orang sebanyak itu pada jajan sate semua bah. Masa iya kagak ada yang mampir ke warung gue sama sekali? Mang, saya pesen satenya ya. Saya juga mang. Saya 2 porsi ya, Mang. Siap. Mohon ditunggu ya. Oke lah, ntar kalau dia udah kelar dagang, gue mau minta saran ah. Gimana caranya biar dagang di sini bisa rame? Ada, apes banget gue di hari pertama jualan kali ini. Ya kali dari pagi sampai malam kagak ada yang beli satu pun. Ada. Misi Pak. Saya pamit pulang dulu ya. Hehe. Kang, bentar Kang, jangan pulang dulu. Kenapa Pak? Maaf, kalau Bapak mau sate, satenya udah habis Pak. Bukan Kang, maaf sebelumnya, tapi saya pengen tanya sesuatu. Tanya apa Pak? Sejujurnya saya iri sama Kang Dudung. Soalnya dari pagi sampai malam ini tadi dagangan Kang Dudung rame banget. Yang mau saya tanyain, kira-kira ada nggak Kang tips dan saran gitu biar dagangan saya juga rame kayak dagangan Kang Dudung? Hehehe. Waduh, bahaya juga ini orang. Jangan-jangan dia tahu kalau gue pakai jimat dari dukun biar dagangan gue laris tiap hari. Wah, gue nggak bisa tinggal diam. Gimana ya Pak? Saya nggak ada saran Pak. Soalnya saya dagang ya cuma sekedar dagang. Saya nggak pakai jimat ataupun pesugihan sama sekali. Jimat? Pesugihan? Waduh, gue malah keceplosan. Gue harus pergi cepet-cepet dari sini. Dah ya Pak, maaf saya harus cepet-cepet pulang. Wah. Perasaan gue kagak ngebahas jimat atau pesugihan dah.
Kayaknya ada yang mencurigakan. Gue ikutin Kang Dudung ah. Mbah, minta tolong mbah. Seperti yang Mbah Dukun bilang, jimat tali pocong ini hari ini sudah kadaluarsa. Saya ingin beli jimat ini lagi mbah, biar dagangan saya laris terus tiap hari. Baiklah kalau begitu, tenang saja. Jimat dari Mbah Dukun stoknya masih banyak. Siap mbah. Oh alah, ternyata Kang Dudung pakai pesugihan biar dagangannya laris. Wah, gue nggak bisa tinggal diam nih. Gue juga nggak mau kalah dong. Gue juga harus pakai. Hai. Hai kamu, kenapa kamu kesini? Apa yang bisa Mbah bantu buat kamu? Mbah, saya mau minta tolong, Mbah. Saya ingin dagangan bakso saya laris seperti dagangan Kang Dudung yang barusan. Itu perkara mudah. Si Mbah punya jimat pesugihan yang cocok buat kamu. Jimat apa itu, Mbah? Ini, saya punya jimat tali pocong. Tinggal kamu campur aja jimat ini ke rebusan kuah bakso kamu. Dan si Mbah jamin, dagangan kamu akan langsung ramai pembeli. Widih, seriusan nih, Mbah? Hehe, boleh deh, Mbah. Kalau begitu, saya harus bayar berapa, Mbah, untuk jimat itu? Murah aja kok. Untuk tali pocong ini, kamu cukup membayar uang sebesar 20 juta saja. Buset, mahal bener, Mbah. Emang nggak ada yang lebih murah lagi, Mbah? Alah, orang miskin toh. Tentu ada dong. Untuk orang miskin seperti kamu, cukup dengan modal 100.000 aja. Kamu bisa dapat ini. Ah, kok pacul sih, Mbah? Kali sendiri, PA. Emang lu kira ngumpulin tali pocong kagak capek? Kali sini, kali sono. Belum harus ngumpet-ngumpet ngegalinya. Sekali ketahuan bisa banyak gue dibikin sama warga. Ada. Makanya jimat gue bikin mahal. Paham lu sekarang? Iya, Mbah, iya. Maaf. Maafin saya ya, Mbah. Ya udah, jadi gimana nih? Mau jadi beli yang 20 juta apa lu mau gali sendiri? Ya udah deh, Mbah. Saya beli pacul aja yang murah. Hehe. Ini duitnya ya. Oke deh. Nih paculnya. Makasih banyak, Mbah. Oh iya, Mbah. Ini nggak sekalian aja, Mbah. Hah? Sekalian apaan? Semen sama pasir, Mbah, buat bikin WC di warung saya. Dah, kurang ajar bener. Lu kira gue toko bangunan? Ada. Dah, kalau lu udah kelar urusan sama gue, cepet pergi Ki. Bisa stres gue lama-lama kalau ngadepin pelanggan kayak lu. Iya, Mbah. Maaf. Saya pamit ya, Mbah. Aduh, bener juga ya. Pantas aja harga jimat dari Mbah Dukun mahal. Ternyata serem juga ngegali kuburan tengah malam begini.
Dah lah, masa bodoh. Nanti kalau ketemu setan juga, yang penting gue berhasil dapet tali pocong buat jimat gue. Dan bisa bikin bisnis bakso gue laris manis. Hai, yuk mulai gali. Akhirnya ketemu juga nih jenazah. Mbah, misi mbah, saya minta tali pocongnya ya. Akhirnya dapat juga nih tali pocong. Dah lah, habis gue benerin ini makam, gue mau langsung pulang ah. Hehehe, kata Mbah Dukun, tali pocong ini tinggal gue campur aja ke rebusan kuah bakso gue. Awas aja kalau ini gak berhasil bikin dagangan gue laris manis. Gue bakal kasih pelajaran tuh si Mbah Dukun. Oke deh, warung gue udah buka dan gue siap jualan. Hehe, mari kita buktikan sesakti apa sih pesugihan dari Mbah Dukun ini. Hahaha, ternyata beneran sakti pesugihan dari Mbah Dukun. Cuma dalam waktu beberapa jam, warung gue tiba-tiba rame pembeli. Hehe. Sate, sate. Pak Martin, widih, udah rame aja nih Pak dagangan Bapak. Hehe. Padahal kemarin masih sepi-sepi aja loh. Wah, iya nih Kang. Hehe. Kayaknya rezeki Akang nular deh ke saya. Makanya warung saya sekarang bisa jadi ikutan rame begini. Hehe. Syukur deh kalau gitu Pak. Ya udah, saya lanjut dagang dulu ya Pak. Oke Kang. Semangat ya Kang. Masa iya sih pesugihan gue ngefek juga ke pedagang warung sebelah? Wah, kalau beneran kayak gitu, rugi dong. Masa iya gue yang bayar mahal jimat dari Mbah Dukun ini, terus warung lain malah ikutan rame pembeli? Aduh, aduh. Waduh, kesiangan nih gue buka warungnya. Ada. Wah, Kang Dudung udah buka lapak juga tuh. Hehe. Semoga hari ini warung gue bisa rame lagi kayak kemarin. Tuh kan. Hai, pucuk dicinta ulang pun tiba. Bener-bener sakti dan pesugihan dari Mbah Dukun. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo mari mampir jajan bakso di warung saya. Buset dah, kok pada main nyelonong aja? Kagak ada satupun orang yang mampir warung gue. Bisa-bisanya semua warga pada jajan di warung sate Kang Dudung. Apa pesugihan gue kurang sakti kali ya ketimbang pesugihan Kang Dudung? Kok dibakar? Wadidaw, ada apa nih sebenarnya? Gue harus cari tahu. Pak Ustadz, ada apa ini? Kok gerobak Kang Dudung dibakar? Pak Martin, iya nih Pak. Para warga marah kepada Kang Dudung. Soalnya Kang Dudung tertangkap basah menggunakan pesugihan dalam berjualan sate. Pesugihan? Iya Pak, pantas aja dagangan Kang Dudung itu setiap harinya nggak pernah sepi pembeli.
Ternyata pakai pesugihan tali pocong toh. Waduh, jangan sampai gue juga ikut ketahuan nih kalau gue juga pakai pesugihan tali pocong. Astagfirullah. Ya udah Pak Ustadz, kalau masalah Kang Dudung udah diselesain warga, saya izin pamit dulu ya. Waduh Pak Ustadz, ternyata semua keributan ini bikin Acing lapar Pak Ustadz. Kebetulan banget, Cing. Pak Ustadz juga lapar nih. Kayaknya bakso Pak Martin enak tuh, Cing. Hehehe. Beuh, cocok banget Pak Ustadz. Hehe, saya setuju. Ya udah, Cing. Yuk kita jajan bakso di warung bakso Pak Martin. Siap Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Pak Ustadz kemari ada apa ya? Loh, hahaha. Pak Martin itu lucu juga ya. Saya dan Acing kemari, ya mau jajan bakso atuh Pak. Masa ia mau berak? Iya nih Pak, habis gara-gara ngasih pelajaran ke Kang Dudung, saya dan Pak Ustadz jadi lapar. Terus kayaknya makan bakso Pak Martin enak deh. Hai. Waduh, gimana nih? Kalau gue bikin alasan biar gak bikinin mereka bakso, yang ada gue malah dicurigai juga kayak Kang Dudung. Wah, bisa berabe kalau pada tahu gue juga pakai pesugihan. Ya udah deh, terpaksa gue harus ngelayanin nih orang berdua. Hehehe. Ya udah kalau gitu, Cing. Pak Ustadz, silakan duduk dulu. Makasih banyak ya Pak Martin. Berarti ini pesen 2 mangkok ya, Pak? Betul Pak. Ini Pak, baksonya udah jadi. Hehe, selamat makan. Alhamdulillah. Hehe. Ayo Pak Ustadz, buru-buru dimakan baksonya sebelum dingin. Hehe. Oke Cing. Kuahnya enak banget Pak Ustadz. Nampol bener. Hai. Gak salah deh kita jajan bakso di warung Pak Martin. Cing, ngomong-ngomong kamu gak lupa berdoa dulu kan? Astagfirullah. Acing lupa Pak Ustadz. Alah kamu Cing. Kebiasaan deh. Ya udah yuk berdoa bareng Pak Ustadz. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Astagfirullah. Waduh, berabe nih. Gue ngilang dulu ah. Waduh Pak Ustadz, ternyata Pak Martin juga menggunakan pesugihan dalam berdagang. Iya Cing. Wah, kita nggak bisa tinggal diam Cing. Kita harus lapor para warga. Waduh, sebelum para warga nyampe sini, gue harus kabur. Kabur! Astagfirullahalazim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Ustadz, Pak Martin udah meninggal karena ketabrak mobil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waduh, Pak Ustadz, apa yang terjadi? Apa yang saya tabrak? Tenang Pak Narto, bukan apa-apa kok. Semua ini tidak lain adalah salah dari Pak Martin sendiri. Karena dia menyeberang jalan tanpa melihat kanan kiri. Dan juga ini semua termasuk azab untuk Pak Martin. Karena telah berbuat musyrik, yaitu menggunakan pesugihan dalam berjualan bakso. Astagfirullahalazim. Lalu Pak Ustadz, saya harus bagaimana? Tenang saja Pak Narto, biar saya dan Acing yang urus. Cing, tolong panggilkan warga ya untuk segera menguburkan jenazah Pak Martin ini. Baik Pak Ustadz.